Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pagi hari ini sekarang baru jam setengah 6 pagi. Aku sudah berada di stasiun kereta cepat Wus yang ada di Halim. Jadi pagi hari ini aku mau ke Bandung karena nanti siang ada meeting di Bandung. Aku tuh kesini naik motor, teman-teman. Pertama kalinya aku naik motor dari rumah ke sini. Jaraknya kurang lebih sekitar 20-an kilometer lah. Ini aku bawa motor. Dan seperti inilah parkiran motor di stasiun kereta cepat Wus ya. Dia tuh ada di bawah relnya dan tidak kehujanan harusnya ya. Dan ini kan aku mau nginep di sini. Parkir inapnya itu per harinya kalau nggak salah 15.000. Jadi kalau nginep 2 hari, aku rencana 3 hari sih. Berarti 45.000 harusnya. Itu aku akan ikut pemberangkatan paling pertama atau paling pagi. Itu kalau lihat di jadwalnya, berangkat paling awal itu jam 6:25 menit. Jadi seperti apa kondisi penumpang kereta cepat Wus di pemberangkatan pertama? Yuk kita langsung aja menuju ke dalam stasiunnya. Let's go. Kalau dilihat dari parkiran motornya sih ini masih banyak yang kosong ya teman-teman. Paling ini cuma keisi 65%. Dan aku yakin ini banyak motor-motor pegawai-pegawai atau orang-orang yang kerja di stasiun kayak resto-resto, tenan-tenan gitulah. Nah, ini pintu masuknya untuk motor. Jadi di sini tuh bayarnya pakai e-money ya, tuh. Flash e-money, Breezy, Tap Cash. Jadi tidak ada pembayaran cash di sini, semua sudah nge-tap gitu. Terus langsung bertemu dengan parkiran mobil. Nah, ini untuk shelter Gojek atau Grab. Jadi nunggunya di sebelah sini nih. Lurus. Terus nanti ada lobi samping barengan dengan si Transjakarta. Kita lewat depan aja ya. Biar kelihatan penumpang-penumpang yang akan naik atau baru di drop dari mobil gitu. Oh, ini parkiran mobilnya enak sekali nih. Atasnya dia rel. Jadi harusnya sih tidak kehujanan ya. Wih, lihat. Ini ada ukiran. Apa sih namanya? Rumput. Ya dibentuk tulisannya Wus KCIC. Kereta cepat Indonesia China. Ya, ini kita lewat depan. Wah, cerah sekali guys hari ini. Alhamdulillah ya. Aku mikirnya tadi pagi hujan ya, tapi ternyata enggak. Karena Jakarta, kayaknya nggak cuma Jakarta ya. Hari-hari ini tuh lagi sering hujan. Karena ya sekarang udah mau akhir tahun. Biasanya kan ber itu ya, bulan yang ada bernya itu musim hujan ya. Jadi sering hujan lah. Alhamdulillah pagi hari ini tidak hujan. Jadi cerah sekali. Lihat mataharinya tuh. Menyenangkan. Nah, ini ada taksi-taksi. Jadi dari stasiun KCIC Wus ini itu ada banyak angkutan ya. Taksi udah pasti ada, Gojek, Grab ada, Transjakarta ada, terus Damri yang ke bandara ada, mau bandara Soekarno-Hatta sama bandara Halim setauku ada. Ya, kita langsung masuk ke dalam stasiunnya. Oke, jadi ini dia untuk pintu masuknya menuju ke tempat keberangkatan dari kereta cepat Wus. Wah, sepi ya teman-teman. Tuh lihat, tenan-tenan atau toko-tokonya belum pada buka. Tapi ini udah lengkap ya, lampu-lampu semuanya nyala. Padahal ini pemberangkatan pertama. Videotron juga semuanya nyala. Dan di sini untuk penumpang-penumpang yang menunggu jadwal keberangkatannya. Kalau kita langsung aja naik ke atas ya, nunggunya di atas. Jadi mungkin ini penumpang-penumpang yang jadwal keberangkatannya setelah yang pertama mungkin ya. Karena kalau penumpang pemberangkatan pertama pasti dia udah naik ke lantai 2 nunggunya di atas. Ini kita tukar tiket dulu ke sini, tiket machine.
Nah, jadi kita mau cetak tiket ya. Ini nggak tahu kenapa dikasih tali merah seperti ini. Jangan-jangan nggak bisa lagi. Ya, kita coba ya. Jadi ini kita udah dapat barcode-nya. Harusnya sih tinggal di-scan. Oh, ini mesinnya nggak bisa. Layanan tidak tersedia. Kita coba yang ini. Bisa nggak? Oh, nggak mau ya? Kayaknya emang lagi nggak bisa deh. Tuh. Dipencet-pencet nggak mau, guys. Malah ke desktop gitu. Sorry. Jadi bagaimana ini? Tuh, dia malah keluar kayak desktopnya gitu. Nah, malah keluar promnya dong. Berarti nggak bisa ini ya? Nggak bisa, guys. Berarti kita langsung aja ke customer service-nya. Jadi tidak bisa lewat mesin. Ternyata teman-teman, kalau udah punya barcode seperti ini, itu udah nggak perlu cetak tiket lagi. Lah, baru tahu aku. Aku 4 kali naik Wus selalu cetak tiket. Tahu gitu, selama ini nggak usah cetak tiket ya. Langsung naik aja kalau udah punya barcode-nya. Ya, kita langsung naik ke lantai 2. Sudah berada di lantai 2 dan ternyata cukup ramai ya guys. Pemberangkatan pagi atau pemberangkatan paling pertama itu cukup ramai. Tuh, ini yang baru-baru datang. Terus juga tadi di bawah kayak ada rombongan anak-anak sekolah gitu. Jadi ramai sekali ternyata pagi hari. Berbeda dengan beberapa kali aku udah pernah naik kereta cepat Wus, itu nggak serame sekarang. Ini rekor paling rame. Tuh, nggak berhenti-berhenti orang dari bawah ke atas. Terus juga di sini sudah banyak sekali penumpangnya. Wow, ternyata okupansinya ketika pagi hari serame ini. Luar biasa. Tapi pagi doang sih. Dan di sini kita seperti biasa akan bertemu dengan miniatur. Tapi ini bukan miniatur yang kecil-kecil yang biasa kita lihat ya, ini gede banget. Tuh. Dan dia detail. Ini bagian dalamnya. Ini yang first class. Tuh, ada kursi sendiri. Ini tempat si masinisnya, operatornya. Keren. Dan dia detail sekali. Ini sampai AC-nya ada. Bagian dalam AC-nya juga ada tuh, fan-nya. Ini kursi yang premium ekonomi. Tuh, warnanya biru. Kayak kursi Sugeng Rahayu. Nah, apa ini? Ada pengumuman. Oke, sudah boleh masuk ke dalam pintu keberangkatan. Jadi, kita udah nggak perlu print tiket, tinggal buka si ini aja, tiket yang kita dapat dari email. Aku baru tahu loh, tahu gitu dari dulu ya, nggak perlu cetak tiket, tinggal scan ini aja di pintunya situ. Nah, jadi kita cuma suruh tunggu di sini nih, suruh antri, belum dibuka. Oke, kita sudah berada di tempat keberangkatannya. Seperti biasa di sini megah sekali, guys. Dan ini kita menuju ke gerbong nomor 7. Paling ujung. Nomor 7. Baru nomor 3. Seneng ya ngeliatin atas-atasnya ini. Kayak tinggi terus banyak bermotif gitu. LRT. Wih.
Warnanya juga sama ya kayak Whoosh. Jadi kayak merah, silver gitu. Kalau LRT, dia tuh di sini stasiunnya. Nih, ini stasiun LRT. Oh guys, ramai sekali penumpangnya pagi hari ini. Jadi ini dia gerbong yang akan aku naiki. Ini gerbong nomor 7. Jadi kalau arah ke Bandung, gerbong nomor 7 ini kita kedua dari depan. Tuh, itu gerbong yang depan, paling depan. Ini kita gerbong kedua. Kalau gerbong 1 malah dia di sana, di paling belakang. Tapi kalau dari Bandung ya kebalikannya gitu. Dan ini kursinya di bagian dalam tentunya bisa diputar ya. Jadi nggak ada nih kursi yang ngadepnya kursi yang jalannya nanti mundur gitu. Itu nggak ada. Karena dia kursinya bisa dibalik semua. Gitu. Tuh ya. Ramai sekali itu yang baru datang. Kita foto dulu kali ya di depan sana. Seperti biasa, sebelum berangkat pasti ada yang foto-foto di depan keretanya. Begitu juga aku. Bedanya aku bukan foto buat selfie atau gimana, tapi buat thumbnail. Nah, kita gantian ya. Tuh. Gantian guys, antri. Dan pagi hari ini benar-benar hanya ada satu kereta aja nih, kereta yang kita naiki. Tidak ada kereta lainnya. Wih, tuh Skylander R22. Sorry guys, ini matanya suka salfok. Nah, jadi sesepi inilah kalau di bagian sini ya. Tidak ada kereta lainnya maksudnya. Dan dia tuh kayak ada berapa line ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 line harusnya. Nah, ini dia keretanya kalau dari depan. Jam 6:05. Ada satu kereta yang datang. Nih. Woi, tuh. Datang. Mungkin ini adalah kereta selanjutnya yang akan berangkat setelah kereta yang kita naiki jam 6:25. Tuh. Dia parkirnya di jalur paling ujung ya. Di peron 6 itu harusnya. Kalau kita kan peron 2 ya. Wih. Jadi sudah selesai yang foto-foto ya. Nah, jadi seperti inilah tampak depannya dari Whoosh. Kalau kita lihat dari dekat ya, tuh. Dia tuh di bagian depannya tuh kayak gini teman-teman. Tuh. Ini tentunya untuk memecah angin dan aerodinamis ya. Jadi dia di ujungnya tuh lancip, terus dia naik set lurus dan tidak ada mengotak-ngotak gitu. Jadi angin tuh lewatnya tuh lancar gitu ya. Tidak ada hambatan angin. Itulah kenapa Whoosh ini dia bisa top speednya di 350 km per jam karena dibantu dengan desain bagian depannya seperti ini. Dia benar-benar kayak peluru. Tuh, ini parkir 2 unit. Ini lampunya kenapa yang sana merah, yang sini putih ya? Ada yang tahu nggak? Mari sekarang kita masuk ke dalam gerbong. Ini gerbong nomor 7. Sebenarnya bisa masuk dari situ, tapi aku malu diliatin. Jadi kita masuknya dari belakang aja. Karena ini ngadepnya ke sana kan. Kursi nomor 16F. Ini pas. Oke, sudah berada di kursiku dan iya, nih cukup ramai ya.
Ini jarang sekali aku naik bus seperti ini ramenya. Terus ini ada meja lipat seperti biasa, ada cup holdernya juga di sebelah sini. Kita bisa lipat kayak gini. Dan di sini ada net penyimpanan. Ada selembaran ini dari Gerbong Resto. Ini Indomart ya. Ada di gerbong nomor 5. Jadi 2 gerbong dari tempat kita sekarang. Ada menu-menunya dan juga ada harganya. Oke, jadi seperti ini, banyak makanan dan minumannya. Kita taruh lagi. Ini ada plastik, ini buat tempat sampah ya. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Tas aku taruh bawah seperti biasa. Sebenarnya bisa aja taruh di atas atau kompartemen atas ya. Bisa aja taruh di sana, cuman aku taruh bawah aja. Kemudian di sebelah sini ada hook atau gantungan seperti ini, bisa kita buka tuh. Teman-teman bisa pakai ya untuk ngegantung jaket mungkin. Terus ini jendelanya sebelah sini. Ini view-nya agak kurang sih sebenarnya karena sebelahku langsung pilar. Terus ini ada armrest yang bisa kita angkat juga sebagai pembatas antara penumpang kanan dan kiri kalau tidak kenal ya. Kemudian ini lega sekali tentunya untuk legroomnya. Terus di sebelah sini seperti biasa ada running text. Suhu dalam ruangan 22 derajat Celcius. Dan juga ada untuk pemberitahuan toilet, yaitu artinya ada orang itu kalau warnanya merah seperti itu. Kemudian ini kereta yang paling pagi itu nanti akan mampir di Karawang teman-teman. Tuh ya. Nah ini si toiletnya sudah tidak ada isinya ya. Dia berubah jadi hijau warnanya. Yuk sekarang kita lihat bagaimana toilet dari kereta cepat Wus yang kelas ekonomi premium. Let's go. Ini pintunya otomatis ya. Jadi ini untuk toiletnya ada 2, kanan dan kiri. Ini bukannya sliding ke kanan seperti ini dan tada. Ini untuk toiletnya. Dia tuh ada kaca yang besar sekali. Ini kita kunci. Jadi ini posisinya ke lock ya. Kalau mau buka tinggal ditarik ke bawah sampai ke open. Tidak boleh merokok di toiletnya. Terus juga di sini ada exhaust dari atas. Tuh, jadi untuk sirkulasi udara dia nariknya ke atas. Ini untuk pemadam kebakaran ya. Jadi kalau ada sensor asap dia akan keluar air. Terus lampunya dia ada 4 sisi terang, begitu juga ada di cerminnya. Jadi di sini tuh ruangannya terang sekali dan lampunya ini warm white. Ada hook juga di sini, sama seperti di tempat penumpang tadi. Ada pegangan, jadi kalau goyang-goyang kita bisa pegangan ini. Ini tempat tisu, ini untuk flash, tuh. Jadi kalau mau nyiram tinggal pencet ini. Ini ada kertas pelapis toilet. Kemudian di sini ada untuk wastafel, bukan air minum, jadi jangan diminum ya. Ini tuh tinggal ditekan aja, tuh. Dan ini otomatis. Ini untuk sabunnya. Ini untuk pengharum ruangan. Jadi ini toiletnya bagus banget. Tempat sampahnya di sini ya. Jangan buang sampah sembarangan. Cakep. Jam 6:24. Lebih cepat 1 menit dari jadwal seharusnya, yaitu jam 6:25. Kita mulai diberangkatkan dari stasiun Halim. Perjalanan menuju ke stasiun Padalarang diperkirakan akan menempuh waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Atas nama KCI, kami mengucapkan selamat datang dalam perjalanan Wus nomor G1003. Wus dengan tujuan akhir stasiun Tegaluar Summarecon dengan pemberhentian di stasiun Karawang dan stasiun Padalarang. Demi kenyamanan bersama, kami imbau untuk memelihara fasilitas serta menjaga kebersihan. Dimohon untuk tidak berbicara dengan suara keras, memutar musik, atau menonton video dengan volume tinggi selama perjalanan. Penumpang yang kedapatan merokok akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersedia layanan kereta makan di kereta nomor 5. Untuk info lebih lanjut, silakan lihat kartu menu yang tersedia di saku kursi Anda. Fasilitas toilet tersedia di sambungan kereta. Perhatikan lambang toilet yang tertera di samping penunjuk kecepatan. Terdapat stop kontak di antara celah kursi yang dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat Anda. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih.
Langsung gaspol, kita sekarang sudah di 263 km per jam. Wow, ini kita baru di daerah apa ini ya? Cikarang kayak ini. Udah 268 km per jam. Saat lagi pun akan tiba di stasiun Karawang. Kereta hanya akan berhenti selama 2 menit. Penumpang dengan tiket tujuan akhir stasiun Karawang, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dengan teliti barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal atau terluka. Pintu sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Pintu sebelah kanan akan dibuka. Mohon untuk tidak bersandar di pintu kereta. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah antara peron dan kereta. Attention please, the doors on the right side will be open. Please stay clear of the doors and mind the gap between the train and the platform. Thank you. Salam, Pututun. Yeah. Hanya 2 menit saja kita berhenti di stasiun Karawang dan sedikit banget penumpang yang naik dari sini, juga yang turun di sini juga sedikit banget ya. Jadi kayak stasiun Karawang ini masih kurang apa ya, penumpangnya lah, okupansi penumpangnya masih kurang sekali di stasiun Karawang ini. Nah, kita melanjutkan perjalanan kembali. Pemberhentian kita selanjutnya yaitu di stasiun Padalarang. Dari sini ke stasiun Padalarang tersisa sekitar nggak sampai 20 menitan teman-teman. Sekian lama kita bersama, ternyata kau juga sama saja. Kau kira ku percaya semua, segala tipu daya. Oh, Barat. Kereta hanya akan berhenti selama 3 menit. Penumpang dengan tiket tujuan Anda stasiun Padalarang, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri, periksa dengan teliti barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Kami himbau untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan di area border atau pada sambungan kereta. Bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Bandung dan Cimahi, Anda dapat turun di stasiun Padalarang dan transit secara langsung untuk melanjutkan perjalanan dengan kereta feeder. Penumpang first class dan business class, tempat duduk Anda disediakan di kereta terdepan atau kereta nomor 4 pada rangkaian kereta feeder. Tersedia pula bus Metro Jabar Trans Koridor 2 tujuan alun-alun Bandung, shuttle gratis menuju Mansion Pine Hotel dan Dusun Bambu, serta taksi atau transportasi online dari area drop-off stasiun. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih. Dear passengers who will soon arrive at Padalarang Station, the train will only stop for 3 minutes. Alighting passengers, please take all of your belongings with you. Please do not litter on the train. Kindly put your trust in the rubbish bin provided in the gangway connection. Passengers bound for Bandung and Cimahi Station, please alight at Padalarang Station to directly transfer and continue your journey with the feeder train. First class and business class passengers, your seat is provided in the front train or train number 4 in the feeder train, and also available in the station drop-off area, Metro Jabar Transbus Koridor 2 to Alun-Alun Bandung, free shuttle to Mansion Pine Hotel and Dusun Bambu, and taxis or online transportation. See you on your next trip. Thank you. Ini dia, kita tiba di stasiun Padalarang. Untuk teman-teman yang mau ke kota Bandung atau ke stasiun Bandung, disinilah tempat kita turun dan akan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api feeder dari Padalarang menuju ke Bandung. Tapi ada banyak angkutan selain kereta api feeder dari Padalarang ke Bandung. Ada Trans, terus ada taksi, ada ojol, ada angkot, ada shuttle. Banyaklah angkutan dari stasiun Padalarang ini menuju ke Bandung.
Thank you for choosing us as your travel companion. Welcome to Pedalaran Station. After alighting the train, please exit to the arrival gate. Do not cross safety lights at both sides of the platform. Pay attention to passengers of the children on call to watchful children. And please mind the gap between the train and the platform edge. Untuk naik ke kereta api feeder sama seperti pas berangkat naik Wus ya. Ini kita siapkan tiket, kemudian nanti kita scan barcode-nya di sini. Tuh, sama seperti tadi. Jadi kalau kita nggak ada barcode-nya, ya kita nggak bisa naik feeder ini. Gitu. Jadi barcode-nya ini terpakai 2 kali ya. Pada saat naik Wus dan juga pada saat naik KA feeder-nya. Dan sekarang kita langsung aja menuju ke lantai paling bawah karena KA feedernya itu ada di bawah. Jadi kalau yang jalur atau relnya Wus ini dia ada di lantai 2, yang kereta biasa ada di lantai 1. Melanjutkan perjalanan bersama KA Feeder dari Padalarang menuju ke stasiun Bandung itu belasan menit deh kalau nggak salah untuk waktu tempuhnya teman-teman. Jadi ini sih yang masih menjadi PR kalau kita naik Wus, apalagi kalau kita bawa banyak barang ya. Ketika transit dari kereta Wus ke KA Feedernya itu harus pindah-pindah, harus turun ke lantai bawah, harus antri seperti tadi. Jadi itu yang agak PR sih. Makanya kenapa travel bus dan kawan-kawannya itu masih ramai penumpangnya, karena Wus itu masih ada kayak suatu keribetan lah kalau kita bawa barang banyak ketika melakukan transit seperti ini. Belum lagi kalau nggak dapat kursi di KA feedernya. Oke, sekarang jam 7:28. Waktu tempuh kita 1 jam 4 menit dari Halim menuju ke stasiun Bandung. Dan ini kita bisa lewat yang kanan nih, baru dibuka. Nah kan, jadi nggak numpuk di sebelah kiri semuanya. Dan teman-teman kalau naik eskalator seperti ini, kalau mau berhenti di sebelah kiri, kalau di sebelah kanan itu untuk jalan ya di eskalatornya gitu. Jadi jangan berhenti di sebelah kanan. Dan ini kita menyeberangi jembatan. Di depan ini kita bisa belok kanan, bisa belok kiri. Ini aku belok kiri saja. Kita menuju ke yang keluarnya di Kebon Kawung. Nah, jadi seperti inilah untuk di tempat keberangkatan atau tempat kedatangan dari stasiun Bandung. Cukup sepi ya. Nah, ini ada beberapa tenan yang sudah buka. Kemudian ini untuk pintu keluarnya. Oke teman-teman,
Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di stasiun Bandung ya. Jadi total perjalanannya 1 jam 3 menit. Ya, 6.25 sampai 7.28 tadi. Dan ini aku mau ada meeting sebentar lagi. Jam 9 sih, masih ada waktu 1,5 jam lagi. Dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Odyssey bagus banget, guys. Parkirnya di sini dong. Paling ujung. Kayak kita ngopi dulu deh. Mana ya? Loko